Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai, perkenalkan nama saya Retno Kumar Rahman dari Fakultas Hukum Universitas Ternajaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara atau disebut dengan ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil negara dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara adalah PNS atau PPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas yang lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis ASN yaitu ada dua, yaitu PPS atau PPK atau disebut dengan honorer atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Untuk PNS sendiri yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat kepegawaian dan menduduki suatu jabatan pemerintah. Untuk PPK sendiri yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk kebutuhan instansi pemerintah. Untuk status sendiri yaitu antara PNS dan PPK sendiri itu berbeda, dan untuk PNS sendiri pada pasal 7.1 PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan untuk PPK sendiri pada pasal 7.2 yaitu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja dan pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, kita tarik kesimpulan untuk PNS sendiri ini yaitu yang diangkat secara tetap oleh pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk secara nasional. Dan untuk PPK sendiri ini diangkat berdasarkan perjanjian dan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah. Dan kita akan membahas tentang fungsi. Untuk fungsi aparatur sipil negara yaitu ada 3, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, perekat pemersatu bangsa, yang ketiga adalah pelayanan publik. Untuk tugas aparatur sipil negara yaitu juga ada 3, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, untuk memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pegawai aparatur sipil negara. Adapun tugas pemerintah yang dilaksanakan dengan administrasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi penyalahgunaan kelembagaan atau kepegawaian dan ketata pelaksanaan. Sedangkan dalam rangka tugas untuk pembangunan tertentu yang dilakukan melalui pembangunan bangsa secara melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan untuk peran aparatur sipil negara ini terdapat pada pasal 12, pegawai aparatur sipil negara yang berperan sebagai perencana dan pelaksanaan dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional dan bebas intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Nah, untuk aparatur sipil negara ini harus memiliki jiwa kompetensi yang baik dan melalui seleksi yang sangat susah. Ya, itu sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.